Malam itu hujan deras mengguyur kota Tokyo, membuat lampu jalan memantulkan cahaya yang suram di atas aspal basah. Shinichi Kurosawa, seorang detektif terkenal, menerima laporan tentang serangkaian pembunuhan misterius. Korban ditemukan dengan luka seperti bekas pedang, tanpa jejak pelaku. Semua bukti mengarah pada keberadaan seorang ninja legendaris yang disebut Kurokage, bayangan hitam, sosok yang sudah menjadi mitos selama bertahun-tahun. Shinichi, yang terkenal dengan kecerdasannya, langsung tertarik dengan kasus ini. Namun, dia tahu bahwa menangkap Kurokage tidak seperti mengejar penjahat biasa. Ninja ini disebut-sebut tidak hanya ahli dalam seni bela diri dan senjata, tetapi juga mampu menghilang tanpa jejak, seolah-olah menjadi bayangan itu sendiri. Shinichi memulai penyelidikannya dengan mengunjungi tempat kejadian perkara. Korban terakhir ditemukan di sebuah gudang tua, tergeletak di tengah lingkaran simbol kuno yang tergambar dengan darah. Tidak ada saksi, tidak ada rekaman kamera, tapi Shinichi menemukan satu petunjuk kecil, serpihan baja hitam yang terjatuh, kemungkinan pecahan dari senjata ninja tersebut. Shinichi membawa bukti itu ke laboratorium, dan hasil analisis menunjukkan bahwa baja itu berasal dari era Sengoku, zaman di mana ninja Kurokage pertama kali muncul. Apakah ini berarti sang ninja legendaris masih hidup, atau ada seseorang yang mencoba melanjutkan warisan gelapnya? Malam berikutnya, Shinichi memutuskan untuk memancing sang ninja keluar. Dia menyebarkan rumor bahwa dirinya memiliki artefak kuno yang disebut Kujaku no Tama, sebuah permata yang diyakini bisa melemahkan kekuatan Kurokage. Rencananya berhasil. Di tengah malam, saat Shinichi sedang menyamar di sebuah museum tua, dia mendengar suara langkah kaki ringan di atap. Tanpa peringatan, sosok gelap melompat ke arahnya. Shinichi nyaris tidak sempat menghindar ketika pedang meluncur dengan kecepatan luar biasa, memotong udara di depannya. Dalam gelap, dia hanya bisa melihat mata yang dingin dan penuh kebencian. Pertarungan mereka berlangsung cepat, dengan Shinichi menggunakan akalnya untuk menghindari serangan mematikan. Namun, sang ninja terlalu cepat. Sebelum Shinichi bisa melihat wajahnya, sosok itu menghilang seperti asap. Di tempat ninja itu berdiri, Shinichi menemukan sebuah simbol kecil yang diukir di lantai. Seekor burung gagak hitam dengan mata merah menyala. Beberapa hari kemudian, Shinichi mulai merasa diawasi. Dimanapun dia pergi, dia merasakan bayangan gelap yang mengintainya. Orang-orang di sekitarnya mulai menghilang, satu persatu. Bahkan, rekan dekat Shinichi ditemukan tewas dengan pesan tertulis di dinding. Berhentilah mencari Kurokage, atau kau akan menjadi korban berikutnya. Shinichi tidak gentar. Dia kembali melacak simbol burung gagak ke sebuah desa terpencil di pegunungan. Desa itu dulunya dikenal sebagai tempat pelatihan para ninja. Namun, ketika dia tiba, dia hanya menemukan reruntuhan dan cerita rakyat tentang roh jahat yang menghantui tempat itu. Penduduk desa yang tersisa memperingatkan Shinichi untuk pergi sebelum malam tiba, tetapi dia bersikeras untuk tetap tinggal. Saat malam tiba, kegelapan yang tak wajar menyelimuti desa itu. Shinichi mulai mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki di atas atap dan bisikan di balik dinding. Ketika dia menyelidiki lebih jauh, dia menemukan sebuah kuil tua di tengah hutan, dengan altar yang dipenuhi darah segar. Di sana, dia akhirnya bertemu Kurokage. Tapi, bukan satu orang. Ada sekelompok ninja dengan pakaian hitam. Semua mengenakan topeng serupa. Mereka adalah penerus Kurokage, sebuah kultus yang hidup dalam bayangan selama berabad-abad, melindungi rahasia gelap mereka dengan darah. Shinichi menyadari bahwa dia tidak mungkin mengalahkan mereka sendirian. Dengan kecerdikan luar biasa, dia memancing mereka ke dalam perangkap yang telah dia persiapkan sebelumnya, membuat kuil itu runtuh dengan bahan peledak yang dia pasang diam-diam. Meskipun kuil hancur, Shinichi tidak menemukan mayat. Dia tahu bahwa para ninja itu mungkin masih hidup, menunggu waktu untuk kembali. Pesan terakhir mereka terngiang di kepalanya. Bayangan tidak pernah bisa dihilangkan. Kami adalah kegelapan yang akan selalu ada. Shinichi kembali ke kota, membawa rasa lega sekaligus ketakutan. Dia berhasil menghentikan teror untuk sementara, tapi bayangan Kurokage akan selalu mengintai, seperti musuh tak terlihat yang tidak pernah benar-benar pergi.